Napa badhe misu-misu wong, caci maki itu. Caci maki Pak Jokowi itu. Napa ngaji? Napa ngaji? Eman-eman ya, kadang-kadang pengajian ado-ado sampean tenaga, keluar duit tuku bensin sepeda motor, ya jajan barang, di sini duduk 3 jam. Yang ceramah dari awal sampai akhir guyu tok isine. Eman-eman mboten niku? Ada lagi yang mauidhah menjadi mauidhah sayyi'ah, bukan mauidhah hasan, mauidhah sayyi'ah, caci maki kanan kiri, caci maki keluar semua, omong kotor semuanya. Percuma nggih. Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar liu. Lin pangalit gumlareng siti. Sawi Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wonten ing dalem menika alhamdulillah Romo Kyai Haji Profesor Dr. Kyai Haji Said Aqil Siraj MA sampun rawuh wonten ing Pondok Pesantren Ar-Ridwan Kalisapu Kusikan Cilacap samangke pengajian inti insyaallah badhe dipun isi langsung wonten ing dalem menika. Sanesipun ing menika Al Mukarram Profesor Dr. Kyai Haji Said Aqil Siraj MA minangka Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2010 sampai 2021 lan samenika tasih dados pengasuh Pondok Pesantren Luhur At-Taqofah Jakarta. Dumateng panjenenganipun Al Mukarram Profesor Dr. Kyai Haji Said Aqil Siraj MA kasumanggaken. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, sadatul ulama wal masyayikh, Kiai Haji Himamuddin wa usratuhun nabilah, Kiai Akdam bersama seluruh keluarganya, para ibu nyai, para dzurriyyah minal marhum wal maghfurlah Mbah Kiai Ridwan a'azzahumullah bi'izzih wa akramahum bikaramih, para pejabat pemerintah baik TNI Polri, Pak Camat, Pak Lurah, pengurus Nahdlatul Ulama, MWC, Ranting, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Ansor Pagar Nusa, Sadati wa Sayyidati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, ayyul hudur. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya bisa bersama-sama dengan keluarga besar dzurriyyah Hadratis Syekh Al-Maghfurlah Mbah Ridwan dalam rangka
hafla akhir sanah Ma'had Ar-Ridwan. Mudah-mudahan silaturahim saya ini ala barakatillah, dan semua kita diberi tawil umar fi sihatin wa afiyah wa najahin wa barakah wa sa'adah fid dunya wal akhirah. Haul atau memperingati Kiai almarhum itu merupakan hal yang sangat penting. Kita ingat Mbah Kiai Ridwan, jasa-jasanya, keistimewaannya, dan karomah maunahnya. Itu penting sekali sebagai cermin, sebagai kaca kita keturunannya, kita muridnya, kita pengikutnya, kita tetangganya, kita temannya, harus bisa mengikuti jejak perilaku lampah akhlakul karimah dari Al-Mahfur Mbah Ridwan. Itu penting sekali dalam hal ini. Kenapa? Karena sekarang ini satu-satunya Al-Hisnul Hasin, satu-satunya benteng yang kokoh, bukan HP, bukan senjata, bukan duit, tapi benteng bagi kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah keteladanan para ulama, para kiai. Dengan badai mengikuti HP, badai menteladani iPhone, isinya iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa, obat kuat semut nopo-nopo, tapi gambare ini panjenengan ningali dosa, di akhirat bisa menjadi saksi perbuatannya orang yang ada di situ seperti itu. Jenengan nonton jadi saksi orang akhirat. Berat nonton niku, nonton gambar wong kaya ngono kuwi, berat abot. Di akhirat jadi saksi, paham mboten? Jadi panjenengan badhe menteladani iPhone, jawab. Jenengan badhe ikut ittiba menteladani iPhone, Google, Instagram, WhatsApp. Walah mboten apa enggak sabet dina nyekel kuwi. Satu-satunya jalan Al-Hisnul Hasin, benteng yang mempertahankan prinsip-prinsip kita, adalah kita mengenang jasa-jasa para ulama. Siap? Ampun, alhamdulillah. Al-Quran waktu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kebanyakan sahabat boten bisa baca tulis. Kanjeng Nabi piyambak boten bisa baca tulis. Jadi apa? Quran itu dihafal. Begitu turun ayatnya dihafal, sahabat hafal semua. Turun lagi ayat Quran dihafal, sahabat hafal semua. Kanjeng Nabi gak hafal, nggak ditulis, nggak bisa nulis. Nah, bagi yang nulis, bagi yang bisa nulis, Quran ditulis, tapi mboten urut kaya saniki, mboten. Wong turunnya mboten urut kaya sing saniki, paham mboten? Quran ketika turun pada Kanjeng Nabi mboten kaya ngoten urutan niku, Al-Fatihah, Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, mboten. Turunnya malah pertama turun apa? Iqra. Pertama turun, Wadduha agak duluan turunnya itu. Nanti mboten urut kaya saniki. Jadi sahabat sing nulis Quran pun mboten urut. Ono sing namung nulis juz amma, ono yang punya tulisan surat Yasin, ono sing tulisan surat Waqiah. Mboten wonten sahabat satu pun yang punya tulisan lengkap. Tapi hafal, hafal semua tulisan, nggak ada yang lengkap. Paham mboten? Niku lho badhe cerita jasanya ulama ini, gitu loh. Mulai Quran ditulis zaman Sayyidina Abu Bakar, tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu keburu wafat, hanya 2 tahun 6 bulan jadi khalifah, nulis Quran belum sempurna, belum, masih berantakan. Ganti Khalifah Umar, baru ditulis sempurna, dipegang oleh putrinya
Sayyidina Umar, zaujatul Rasul Siti, alah pura-pura nggak tahu ini, bojone Rasulullah sing putrine Sayyidina Umar namine Hafsah. Kalau Aisyah kan Abu Bakar, Aisyah. Ini Hafsah putrinya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar merintah tulisan Al-Quran lengkap. Setelah lengkap, yang megang manuskripnya itu putrinya Sayyidina Umar, jandanya Rasulullah SAW. Namanya Siti Hafsah. Ternyata setiap suku bacanya beda-beda. Setiap suku macanya buatan sama, beda-beda. Maka setelah Khalifah Utsman menugaskan kru penulis, tim penulis dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, itu anggota itu. Ketuanya siapa? Zaid bin Thabit. Sayyidina Utsman perintah tim penulis Al-Quran, ketuanya Zaid bin Thabit. Yang bisa nulis semua sahabat dikumpulkan, ayo jadi penulis Quran. Sempurnalah seperti yang sekarang itu urutannya. Yang muarat marit, yang enggak seperti itu bakar supaya jarang jadi fitnah. Yang selain ini yang disahkan oleh Sayyidina Utsman bakar. Ini yang resmi nih, yang ini bakar. Yang punya tulisan-tulisan itu bakar, tuh bakar semuanya. Ini yang sah, yang disebutkan oleh Sayyidina Utsman. Maka disebut Mushaf Utsmani. Apa? Iki ngaji nopo badhe ngaji nopo badhe guyon? Badhe guyon kalau tak lucu-lucu tok wis awal sampai akhir. Nopo badhe misu-misu wong, caci maki itu. Caci maki Pak Jokowi itu. Nopo ngaji? Nopo ngaji? Eman-eman ya, kadang-kadang pengajian ado-ado sampean, tenaga keluar duit tuku bensin sepeda motor, ya jajan barang, di sini duduk 3 jam. Yang ceramah dari awal sampai akhir guyu tok isine. Eman-eman mboten niku? Ada lagi yang mauidhah menjadi mauidhah sayyi'ah, bukan mauidhah hasan, mauidhah sayyi'ah, caci maki kanan kiri, caci maki keluar semua, omong kotor semuanya. Percuma nggih. Mudah-mudahan ngaji niki yang serius pulang dari sini ada oleh-oleh ya pun. Tapi mushaf Sayyidina Utsman kalau gak ada di rumah fotokopinya. Mushaf Sayyidina Utsman kalau gak ada, tebal. Tapi mushaf Sayyidina Utsman tertibnya benar, suratnya benar, tulisannya dereng sempurna, titik mawon boten wonten, ba, ta, tha, nun, ya, podo. Ayo semua cara sampean, semua cara ibu. Jim, ha, kho, sami, dal, gak ada bedane. Ro, zai, podo, sin, shin, sama, sodod, sama, dan seterusnya, gak ada bedanya lah. Maka tulisan Quran disempurnakan oleh ulama. Oleh siapa? Bukan sahabat, ulama. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras siapa? Yang keras. Tahun 59 Hijriah. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Mulai agak tenang, agak gampang. Ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta titik 3 dhuwur, jim titik siji tengah-tengah, ha non titik, kho titik dhuwur, dal ora ana titike, dal ana titike, ro ana titike, zai ana titike. Paham mboten? Siapa yang bikin? Ini sarapannya semayi ya kan ini. Gak cerdas blas. Sarapan itu telur, madu, susu, jahe merah, top. Otaknya cerdas. Saya ampas klopo, masya Allah. Sawise ono titike baru umat Islam baca Quran gampang. Tapi masih sebagian umat Islam masih nggak bisa baca Quran, belum sempurna walaupun sudah ada titik. Maka disempurnakan oleh Imam
Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Bikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun tahun 175 Hijriah. Dah, maca Quran gampang nih. Ada titik, ada harokat, boleh bisa terang maca Quran lagi. Tapi masih banyak yang salah. Orang Cilacap, alhamdulillah bil ngalamin. Nggih mboten ayo, nggih mboten. Yang ngundang aku kayak sangit ngakil, masyaallah, awas. Al-Husna wajah mangah. Ini salah, ini salah. Kalau untuk baca Quran dosa sampean. Semua untuk baca Quran dosa itu. Yang ngomong betul apa lah ngomong sih. Ini baca Quran ngomongin ngalamin dosa itu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi kan mau ngalamin dosa itu. Kalau untuk guyon apa ngobrol betul ngobrol sih lah. Kang sangit, kang ngakil, betul. Maka butuh ilmu metode supaya mengeluarkan huruf benar. Lahirlah ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak. Paham mboten? Sing gawe sapa iku? Sing gawe Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224. Sing gawe titik sapa? Sing gawe harokat sapa? Sing gawe ilmu tajwid sapa? Wah, enggak ada siaran ulang, enggak ada siaran ulang. Sing apal alhamdulillah, sing ora apal ya wis. Berarti itu jasanya para ulama. Ilmu tajwid sudah ada, harokat wis ono, titik wis ono, tinggal panjenengan ayu belajar maca Quran. Nek wis pinter wis iso sering maca Quran. Tangi turu sadurunge marah-marah teng supir, marah-marahin pembantu, maca Quran dhisik, bar tangi turu salat subuh maca dhisik. Kok wis rampung maca Quran, ayo pembantu direwelin mana? Dicerewetin pembantu. Kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan suku, bikin hadis qala Rasulullah padahal botan badal. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Sapa? Syekh, tolong bisa enggak bikin ilmu metode menyaring hadis, mana yang benar mana yang enggak benar. Siap. Seminggu jadi sudah jadi khalifah. Gimana coba ceritakan. Hadis sahih harus antara si rawi dan muridnya ketemu. Saya ketemu dengan Gus Dur, turun. Yang ketiga dobit, cerdas, apalannya kuat, orang tahu lupa, orang tahu lali. Yang keempat adil, kelakuannya lempeng. Baru namanya hadis. Hanya 4.000 yang sahih. Maka dalam kitab Sahih Bukhari hanya ada 4.000 hadis. Tapi nanti imam setelahnya agak kendor, syaratnya agak kendor, malah lebih banyak lagi kalau syaratnya agak kendor. Paham mboten iki? Jadi berjasa mboten ulama niku? Siapa namanya? Siapa namanya? Ini saya ini ceramah dengan batu apa ya? Syihabuddin Romahurmuzi. Wes. Ono maneh? Ono wong maca Quran. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Sesungguhnya Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Yang benar bacanya Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Paham betul? Paham betul?
Kalau dibaca wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Supaya orang baca grammar, kalau bahasa Inggris namanya grammar. Siapa pengarang pertama ilmu nahwu? Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan nama, bisa misalkan ada tulisan, ada Qur'annya, nggak ada harokatnya, ayo bisa baca nggak? Wafat tahun 324 Hijriah. Beliau maca Quran bolak balik awal akhir hatam balik meneh sambil ngangen-ngangen maknane, sambil tafakkur tadabbur, mboten namung maca tok mboten. Nah, kesimpulannya menurut Asy'ari, di Quran tidak ada sifat namanya sifat wujud. Ayo jenengan maca Quran mboten? Dibaca Quran enggak? Ada enggak ayat innallaha wujud? Ada? Tenan? Pernah maca Quran sampai hatam pernah? Lalu paling bacanya kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, la ilaha samawat, la ilaha illallah, saudara Muhammad, tahlil berkat. Ya berkat yang penting kan? Di Quran mboten wonten, Pak. Innallaha wujud. Allah itu ada. Allah itu di Quran itu enggak ada. Ya Allah. Nek samiun basirun, Allah itu mendengar dan melihat. Wonten mboten? Innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa. Wonten mboten? Innallaha bikulli syai'in alim, berilmu. Wonten mboten? Innallaha wujud. Wonten mboten? Nah, tapi Imam Asy'ari menetapkan bahwa sifat Allah nomor satu, first number, nomor satu, rokom awal, sifat wujud. Kok iso ya? Yang Qur'ane gak ono, Imam Asy'ari kok malah meletakkannya nomor satu, malah sifat wujud itu. Apal mboten panjenengan? Apal mboten? Coba nomor satu, dua, telu, empat, lima, 6, 7, kudrah, iradah, sama aja. Udah. Apal. Menurut Imam Asy'ari, sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Paham dereng? Kita ini sebenarnya kita ini tapi diadakan oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada, Ahmad ada di masjid karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lapal tidak ada, Ahmad tidak ada di masjid karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Nah, kalau saya contohkan baru paham. Saya contohkan nih. Saya Khalid, saya Abu Bakar, saya Said, saya Ahmad, Ana Zainab, Ana Maryam, Ana Tuti, silakan. Tapi nanti mati semua. Nah, mati enggak? Mati semua enggak? Jawab, mati semua enggak? Tinggal ana satu yang tidak mati. Yang tidak mati ana satu. Duduk ana Ahmad, duduk ana Khalid, bukan ana Abu Bakar, bukan ana Hasan, bukan ana Zainab, bukan ana Maryam, bukan. La ilaha illa ana. Kau kancane. Maunya berapa tahun pinjemnya? Jawabnya, yang benar jawabnya, terserah yang meminjemin, gitu loh jawabnya. Jadi kita ini pinjem anak dari Allah, pinjem dari Allah, anak aku Said, pinjem nih, pinjemnya berapa lama? Terserah yang minjamkan. Kedua, anta,
anta Ahmad, anta Said, anta Khalid, anta Abu Bakar, anta Toto, anta Edi, anta Dewi, anta Dian, anta Tuti. Mati kabeh mboten? Kecuali anta satu enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni tu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa? Engkau Ahmad? Engkau Abu Bakar? Bukan, engkau Allah. Artinya la wujuda illa anta. Jadi kita menggunakan kata engkau ini pinjam. Engkau Maryam nih, engkau Maryam ya, engkau Zainab ya, pinjam itu. Paham boten? Sebenarnya engkau siapa? Allah. Satu lagi huwa dia. Dia Ahmad, dia Muhammad, dia Abu Bakar, dia Ali, dia Khalid, dia Said, dia Dewi, dia Tuti. Mati kabeh bakale. Tinggal huwa satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa dia. Dia siapa? Jadi sesungguhnya yang namanya aku, namanya engkau, namanya dia itu siapa? Kita ini pinjam berapa lama? Terserah yang minta umur panjang 100 tahun. Alah, ngerepotin cucu. Dokter lagi, dukun lagi, pijet lagi, kerok mana, jamu meneh. Alah, Kanjeng Nabi mawon sidak telu. Sampai piro men? Kanjeng Nabi kula wis 71. Saya udah 71 ya Allah, wis tuwek insyaallah. Cucu wis 10. Sing siji paling tua cucu wis S1, selesai S1 wis. Di Australia mana di Monash. Putu ya S1. Ya Allah, akeh dosa retok do umure lah ya Allah. Alhamdulillah, kalau masih diparingi dawa umur 71. Alhamdulillah. Bon. Maka kesimpulannya sifat ada, sifat wujud bagi Allah termasuk sifat wajib, malah nomor 1. Tidak ada aku kecuali Allah, tidak ada ente kecuali Allah, tidak ada dia kecuali Allah. Artinya tidak ada yang wujud kecuali Allah. Paham boten? Berjasa buatan Imam Asy'ari. Kalau nggak ada Imam Asy'ari kita nggak tahu sifatnya Allah. Kalau nggak ada Imam Asy'ari nggak tahu sifatnya Allah. Kalau nggak tahu sifatnya Allah nggak bisa nyopo, menyapa tuh nggak bisa. Setelah ada sifatnya Allah kita bisa ya Sami', ya Basir, ya Alim, ya Qadir. Kita bisa nyapa Gusti Allah. Wahai Zat yang mengetahui, wahai Zat yang maha berilmu, wahai Zat yang maha mendengar, yang maha melihat. Paham boten? Mana terus? Ini orang usianya pendek tapi jembar. Ono wong Cilacap usianya dawa tapi sempit. Hanya lumayan nambah suara pilgub kemarin, pilpres kemarin lumayan suara. Bon. Imam Syafi'i dapat surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Dibuka suratnya, isinya piye? Syekh, saya ingin paham syariat Islam. Bagaimana Syekh caranya? Oh, Imam Syafi'i panggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Sini Rabi', sini. Ada surat dari gubernur minta diterangkan bagaimana caranya memahami syariat Islam. Ayo tulis, naktub ar-risalah. Ayo nulis surat, balesin. Imam Syafi'i ngendikan, dikte ngendikan, Rabi' nulis. Akhirnya surat dari Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Suratnya niku. Jadilah kitab Ar-Risalah. Buatan. Di pesan ini ada kitab Risalah. Kitab Syafi'i itu, kitab Ar-Risalah. Ya. Isinya gimana isinya? Singkat saja ya, singkat ya. Kalau dijabarkan dengan luas 2 tahun, dikira gampang apa? Gubernur, kalau panjenengan ingin paham syariat Islam, pertama harus paham Al-Quran. Ayat Quran itu macam-macam tipenya, nggak satu tipe, macam-macam. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, nggak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad, Allah maha tunggal maha satu, nggak usah tafsir, udah jelas.
Ada lagi ayat mutasyabihah yang butuh ditafsir. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu, senggolan batal. Apa senggolan itu? Menurut Syafi'i, senggolan sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal wudhunya. Kalau Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat nggak apa-apa. Kalau Imam Hambali, kalau sengaja memeluk, saling memeluk, batal. Kalau nggak apa-apa. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman sengaja, syahwat gak batal, kecuali yang satu baru batal. Yang saya tahu yang satu, ya udah paham yang satu itu Hanafi, mazhab Hanafi, buatan batal kecuali itu. Kalau sampai serius ya baru batal itu. Kalau senggolan, ciuman, rangkul-rangkulan dia wudhu orang batal, asal tidak yang paham. Yang satu paham kan? Ya paham, alhamdulillah, cerdas. Permasalahan ini cerdas banget. Di kita ini ayat apa? Ayat mutasyabihah. Yang kedua, ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Yang mutlaqah, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak, tanpa tawar menawar. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah kalau baik. Nggak ada kalonya ini. Taatlah kepada pemerintah kalau, jadi beda. Ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlak, absolut. Wa ulil amri minkum, muqayyadah, dengan syarat. Paham bukan? Ada dari ayat umum dan khusus. Ayat umum perintah sholat, siapa saja, kaya miskin, pinter bodoh, pejabat rakyat, wajib sholat 5 waktu, umum namanya. Ada lagi wajib perang. Wajib perang itu kalau lagi perang. Kapan? Masa kayak gini dibom? Masa ada orang di gereja lagi sholat dibom, lagi sembahyang di gereja dibom? Kalau lagi perang, umat Kristen nyerang Cilacap, nyerang Pesantren Ridwan, ya ayo kalau mau sih. Kalau enggak ya enggak lah. Orang Kristen lagi sembahyang di gereja, kita sembahyang di masjid, masa saling ngebom? Paham bukan? Di Quran perintahnya sama. Aqimus sholah, kerjakan sholat, qatilul ladzina kafaru, perangilah orang kafir. Perang itu kalau lagi, paham bukan? Ada lagi ayat apa? Hakiki dan majazi. Walhasil Imam Syafi'i menjelaskan kepada gubernur macam-macamnya ayat. Yang nomor 2, harus paham hadis, nggak cukup dengan Quran. Kenapa? Karena Quran sangat global. Contoh, Quran perintah sholat ping swidak loro, ping 62 kali. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali. Betul-betul Quran. Betul-betul. Namanya apa saja sholat itu? Ada nggak di Quran? Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul-betul di Quran. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr, wal-asr, wal-isya, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Hadis bukan Quran. Jadi kalau nggak pakai hadis, hanya Quran saja, kita tidak tahu nama sholat itu apa, berapa kali sehari semalam. Harus kita melihat hadis. Sudah Quran, sudah hadis, belum cukup. Kata siapa? Ya Allah. Kata siapa? Imam Syafi'i. Ya Allah. Dalam suratnya kepada, nama gubernur siapa? Abdurrahman Al-Mahdi. Yang nulis surat siapa? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang nulis suratnya itu. Tidak cukup Quran hadis. Akal ulama, bukan akal sampean, akal semayi lah pas kelapa. Akal ulama harus dipakai. Nggak cukup Quran hadis, akal harus dipakai. Coba, ya Allah, Imam Syafi'i itu. Nah, akal itu ada 2. Akal ada, kalau rame-rame kumpul musyawarah, namanya ijma, konsensus. Apa namanya? Kalau akal dewe-dewe, namanya kias, analogi. Apa?
Contoh akal ulama sing bareng-bareng apa? Sing sepakat bareng apa? Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram nomor 1, an-niyatu nomor 2, qiraatul fatihati, al-qiyamu liman istata'a nomor 3 berdiri, qiraatul fatihati fi maca fatihah, ar-ruku'u ruku', i'tidal, as-sujudu sujud, al-julus duduk. Ini bukan hadis, bukan Al-Quran, tapi apa? Yang keras apa? Ijma'ul ulama. Pak jawab. Ulama 4, terutama 4 ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat sholat itu 17, rukunya 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, maca Fatihah ketika berdiri, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud, duduk, sujud kedua, berdiri lagi, baca Fatihah lagi, dan seterusnya. Coba kalau nggak pakai ijma ulama bisa sholat nggak? Kalau ada orang sholatnya bagus, saya tanya, Ustadz, ente sholatnya bagus sekali, belajar dari mana? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Saya belajar dari Quran dan wallahi, demi Allah bohong. Demi Allah bohong itu orang. Yang benar jawabnya, saya belajar dari imam masjid di sini, dari ibu saya, dari ayah saya, ikut-ikutan tadinya belajar. Nanti bapaknya atau gurunya dari gurunya, mentok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik bin Anas, Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah, Imam Kharijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Jadi rukunnya sholat 17, syarat sholat ada 6, Islam, baligh, suci dari hadas kecil dan hadas besar, masuk waktu, nutupi aurat. Ya Allah, dari siapa itu? Dari hadis, dari Quran, dari ijma'ul ulama. Ayo jawab. Nah, maka di NU juga ada munas, musyawarah nasional. Beberapa hal yang tidak dibahas atau belum dibahas oleh imam-imam itu dibahas dari musyawarah nasional Nahdlatul Ulama. Waktu di Banjar Patroman, apa keputusannya? Memanggil non muslim jangan bilang kafir. Kepada orang Kristen jangan bilang wahai kafir. Enggak boleh. Keputusan munas ulama tuh, bukan keputusan saya, bukan. Keputusan ulama kiai-kiai NU di Banjar 4 tahun yang lalu ya. Jadi kalau manggil citangkolong, kalau manggil orang Kristen, wahai non muslim, jangan bilang wahai kafir. Itu keputusannya para kiai, bukan pun saya, bukan. Paham boten? Diserang, yang diserang saya yang diserang, dikira saya memutuskan. Yang dijelek-jelekin di medsos saya, ya sekarang parpel lah. Pun. Kalau akal ulama dewe-dewe, namanya apa tadi? Qiyas. Contoh, qiyas ada 9. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Yang akan saya terangkan 2 saja, yang 7 kalau kesini lagi nanti. 2 saja. Pertama, burhani. Kita menemui barang, kita menjumpai barang. Ini apa ya? Oh, ini memabukkan. Kalau mabuk kan berarti podo karo arak, podo karo khomer. Khomer ning Quran ono hukumnya haram, maka ini barang haram. Ini ganja, ini kokain, ini heroin, ini sabu-sabu. Hukumnya piye ya? Hukumnya ya? Ning Quran enggak ono, ning Quran enggak ada. Apa di Quran? Inna sabu wonten. Ini gimana nih? Ini barang memabukkan podo karo khomer. Khomer juga ada. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansur azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Khamr itu haram, amal setan, harus ditinggalkan. Nah ini barang podo karo khamr memabukkan, berarti hukumnya podo apa? Haram. Kalau mau runtut begini, kalau mau ilmiah, mana santri mana santrinya? Santri mana santri sini? Yang dewasa lah. Ada muskirun, ini barang memabukkan, itu namanya premis minor, muqaddimah syura,
wa kullu muskirin khamrun. Setiap yang bukan berarti masuk khamr namanya premis major atau muqaddimah kubra. Wa kullu khamrin haram namanya qaul syarih, legal statement, positive conclusion, fahadha haram. Paham ora santri? Ya Allah. Jadi menggunakan premis minor, premis major, legal statement, maka positive conclusion. Itu namanya kias burhani. Sekarang kias aulawi. Nempelen ayah ibu, boleh tidak? Di Quran nggak dilarang tuh. Nggak ada di Quran melarang nempelen ayah ibu. Yang ada wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kamu jangan ngomong kasar ayah ibu. Kalau begitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong kasar, nggak usah bentak-bentak, tempelengnya aja, boleh tidak? Gimana kok nggak boleh? Quran nggak melarang, nggak boleh. Quran nggak melarang, yang dilarang Quran itu bentak-bentak kalau ngomong kasar. Kalau nempeleng nggak ada di Quran. Harus pakai kias, namanya kias aulawi. Kias apa? Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih apalagi nempeleng. Namanya kias apa? Aulawi. Ya, dua aja ya. Dua saja kias ya. Masih ada 7 lagi nanti kalau lagi lah. Itulah prinsip Nahdlatul Ulama, kita menggunakan Quran, hadis, ijma, qiyas. Ayo, Quran. Kalau nggak pakai ijma qiyas, nggak bisa berkembang hukum Islam. Hukum Islam bisa berkembang karena ada ijma ulama, kumpul ulama, musyawarah, dan ada qiyas. Ulama berpikir sendiri, itu qiyas namanya. Kalau ijma kumpul musyawarah 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, namanya ijma. Paham boten? Berjasa boten para kiai. Dari awal saya ngomong ulama itu jasanya besar, berjasa boten iki. Sing gawe ilmu tajwid kiai, sing gawe harokat kiai, sing gawe titik kiai, sing gawe ilmu akidah, ilmu kalam Imam Asy'ari, sing gawe ilmu fikih, usul fikih Imam Syafi'i. Paham? Coba saya ulangi. Sing gawe titik sopo? Yang keras. Yang keras. Yang gawe harokat? Coba. Namanya payah iki. Semayi tenan, semayi iki. Ampas klopo iki wis lah. Dah itu satu selesai, saya menyampaikan apa yang saya ingin saya sampaikan. Sudah selesai ini. Tambahan saja tambahan. Sekarang kita pesantren harus mempertahankan budaya yang kita miliki, ciri khas yang kita miliki. Setiap malam Jumat boco barzanji utawa deba utawa burdah utawa simtud duror. Nggih mboten tengering wonten mboten mriki. Nek malam Jumat maca napa? Terutama Rois Syuriah NU, Katib Syuriah kudu apal-apalan. Nek ana Rois Syuriah maca barzanji ora apal ojo diamplopin. Mulai ojo diantar kon mulai kalau Gojek dhewe lah. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah, jangan. Kalau kiai yang mau khutbah jangan baca, kalau masih baca jangan pakai lagi. Bedanya apa kiai karo SAG? Kalau SAG pantas, SAG sarjana alam pantas khutbah tek baca. Kalau kiai keluaran Tegarejo, keluaran Kesugihan, keluaran Sarang, keluaran Lirboyo, masa bodoh karo SAG, keluaran perguruan tinggi sekolah swasta, dosennya sering mencret, dia sering sakit. Kiai Rois Syuriah khutbah apal-apalan, khutbah Jum'ah apal, khutbah nikah apal, khutbah gerhana apal, talqin mayit di kuburan apal, gitu loh, siap. Tahlil hafal, berjanji apal. Kalau kiai mau coba berjanji masih moco, jangan diamplopin. Kenapa? Saya serius loh, gak guyon. Kenapa? Karena itu milik kita, kepunyaan kita. Kalau bukan kita yang ngapal, Muhammad dia suruh ngapal. HTI, Salafi, Wahabi suruh ngapal.
Yang jenggot-jenggot itu suruh ngapal. Itu punya kita, maka kita yang harus sama seperti Indonesia Raya, Indonesia harus hafal. Kalau enggak, apa orang Malaysia yang suruh ngapal? Padane Pancasila harus. Kalau ente nggak hafal Pancasila, apa orang Singapura yang suruh ngapal Pancasila? Padane. Nah, kita tahlilan, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin mayit, tahlil, khutbah Jumat, hafal-hafalan. Gitu loh, Kiai. Ya Allah. Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa ghurabi sufaha wal abid fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala thumma 'ada sallallahu alaihi wasallam ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlakiya li hadha al asabiyyah فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم بحرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك. Apal jampropin. Suatu ketika ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Al-Busiri. Sopo? Orang Iskandaria, Mesir. Sakit stroke sudah 1 bulan, gak bisa bangun. Ngimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan nate ngimpi Rasulullah? Nate? Nek jumpa gendruwo? Jumpa Rasulullah nate jenengan? Nek jumpa pocong? Nah, ketika jumpa Rasulullah, beliau matur, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, tapi saya ingin ngarang, ndamel syair sing maksude muji-muji panjenengan. Ya silakan gawenan, silakan saya izinkan. Ndamel. Seminggu ngimpi ketemu maneh. Sudah selesai Rasulullah, sudah selesai. Coba dibaca, saya ingin tahu. Setelah dibaca, selesai membaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi tersenyum, wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya, fata'affa fauron, langsung waras, bisa mlaku maneh. Saire apa mboten panjenengan? Amin tadzakkuri jironim bidhi salami mazatta dam'an jaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadul barqu fi dhulma'i min idami. Ayo yang hafal bareng, ayo yang hafal bareng. Fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala araqta li dzikri bani wal alami fakaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami. Ya Allah, enggak ada yang hafal. Kalau lagu itu hafal enggak yang Ahok ketahuan, hafal ya, hafal. Ojo dibanding-banding ke hafal ya. Amin tadzakuri jironin bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Kenapa nangis terus sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau lagi kangen rindu pada tetanggamu di dusun Zisalam? Atau engkau teringat angin bertiup kencang di desa Kazimah? Atau engkau teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa engkau kurus kering? Gak enak makan, gak enak tidur, gak enak minum, sampai kurus kering, kelihatan menangis terus, seperti di pipimu jelas sekali bekas air matamu mengalir. Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti kamu lagi rindu, kangen pada seorang. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi mabuk cinta, saya lagi gendeng, lagi rindu, kangen seseorang. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti engkau akan maklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai kamu nangis terus, bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur?
Siapa yang ngaku saja? Siapa? Perempuan manalah? Yang saya kangeni, yang saya rindukan, yang saya tangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wa taqalaini wal fariqaini min qurbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang ku tangisi, yang sedang ku kan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidul alamid dunia wal akhirah, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut. Dialah kekasih kita yang kuharapkan syafaatnya, pertolongannya ketika kita menghadapi segala kesulitan problem yang kita hadapi. Percaya betul? Kanjeng Nabi bisa nulungi kita kalau kita sedang keadaan susah. Percaya betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul wajadullaha tawwabar rahima. Wahai orang yang banyak dosanya seperti saya, yang banyak dosanya, datang ke Madinah, istighfar di depannya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun ikut setuju mendukung istighfarnya saya, pasti Allah mengampuni dosa saya. Paham betul? Jadi panjenengan umroh, jarang Kanjeng Nabi teng Madinah istighfar, Kanjeng Nabi ikut ACC, ikut merekom lah, ikut mendukung, pasti la wajadullah tawwabar rahimah. Ini lamnya lam pasti namanya, lam taukid. Pasti Allah mengampuni dosa kita. Paham betul? Nah, itulah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudrikah bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamisa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Faling bin Abir bin Al-Fahsyad bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syih bin Adam alaihissalam. Jadi nasabe Kanjeng Nabi jelas mboten? Nasabe panjenengan jelas? Sebut 10 kalau jelas. Nasabe Kanjeng Nabi jelas mboten? Nasabe panjenengan hafizul ilah li Muhammadin abahul amjad saunan lismi tarakus sifah hum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Paham itu artinya? Apa itu enggak paham artinya ya? Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina min Adam, dari Nabi Adam sampai abihi bapaknya wa ummi dan ibunya. Paham betul? Di Nabi Muhammad dijamin leluhurnya saya sebutkan tadi tidak ada pernah berbuat zina, orang baik-baik semuanya. Leluhur panjenengan dijamin? Jawab. Leluhur panjenengan dijamin? Allah yang jamin, yang jaga Allah. Hafizul ilah, Allah menjaga karomat Muhammadin, menghormati Muhammad. Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina min Adam, dari sejak Nabi Adam ila abihi sampai bapaknya Abdullah, ummihi dan ibunya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri ghurul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib Abdi ibni Abdillah athirillahumma qabrahul karim. Kenapa mereka tidak berbuat zina? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum membuat Adam.
Setelah Allah menciptakan Adam dari tanah liat, Nur Muhammad diletakkan, dititipkan pada tulang rusuknya Adam, terus mengalir pada anaknya sampai ke Syekh Abdul Muthalib, mukanya terang. Abdul Muthalib pindah ke bapaknya, ke anaknya Abdullah, mukanya terang. Pindah ke rahimnya Siti Aminah, istrinya kan, ke rahimnya Siti Aminah, maka Siti Aminah mukanya terang benderang, masya Allah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan kanahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi Muhammad lahir mencorong bahkan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Abu Lahab waktu Kanjeng Nabi lahir ada agak jauh, melihat rumahnya Aminah padang, budaknya namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Thuwaibah. Lihat ada apa rumahnya Aminah kok padang. Thuwaibah berangkat ke sana. Tidak lama datang majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Nah dari bayi itulah datangnya sinar yang mencorong, yang menerangi rumahnya Aminah. Dari bayi itu sekarang dikasih nama Muhammad. Oh, Abu Lahab seneng banget. Muhammad lahir seneng, apalagi sampai mencorong mukanya gitu. Akhirnya, Thuwaibah, kamu sejak besok bukan lagi budak, bebas, merdeka dari perbudakan. Ya Allah, nengko Abu Lahab ning akhirat kalau mengadakan maulid Nabi sekali itu seneng karo Kanjeng Nabi sekali saja, dia kafir, nanti di akhirat masuk neraka jahim. Tapi setiap hari Senin dintas, Senin keluar dari neraka, Selasa masukkan lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dikeluarkan dari neraka, Selasa masuk lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin entar selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab nanti disiksa di neraka jahim, tapi setiap hari Senin ata annahu fil yaumil itsnain daiman, selamanya yukhaffafu anhu al-'adzab, tintas dari neraka. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena gembira ketika Nabi Muhammad lahir. Oh, pemane wong Cilacap yang setiap malam Jumat moco berjanji moco deba. Oh, pemane wis min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing mboten doyan terserah karep-karepmu. Ojo diancam, ojo ben syafaat Rasulullah khusus untuk orang NU saja. Setuju? Yang nggak doyan wong Muhammadiyah atau Wahabi Salafi, ben syafaat Rasulullah nanti khusus untuk orang special for us. Paham betul? Nah, apa maneh wong Cilacap yang rajin baca Maulid Nabi, insyaallah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pesan Ridwan semakin ala barakatillah, santrinya banyak dan berkualitas, ilmu pengetahuan sudah sangat maju. Ini namanya apa? Ada artificial apa? Kecerdasan, rekayasa kecerdasan. Saya dipoto. Ya begini ini, pakai baju batik waktu itu. Saya bisa foto diambil, diulang lagi, diseret menjadi saya umur 30 tahun, bisa. Keluar foto seperti saya waktu umur 30 tahun, ganteng masih ganteng banget. Ya Allah, ilmu sekarang tuh, itu ahli fitnah. Jokowi bisa pidato bahasa Arab, bisa pidato bahasa Cina, itu rekayasa itu, enggak sebenarnya. Ilmu pengetahuan luar biasa. Kita tinggal nonton, nonton, blongo apa, domblong, plongo, Kula dipoto. Ya, baru minggu kemarin saya dipoto. Ya, dipoto, entah gimana, ditakut gimana, tahu-tahu muncul gambar saya ketika usia 30 tahun. Masih ada sampai sekarang. Ya Allah, itu kemajuan ilmu sekarang. Pak Jokowi pidato, kecap-kecapnya podo, bahasa Arab. Baru bukan bahasa Arab, pidato bahasa Indonesia padahal. Tapi kecapnya podo, bahasa Arab. Kita ketinggalan jauh dari ilmu teknologi yang sudah sangat modern ini. Moga-moga pesan Ridwan selalu membangun ilmu pengetahuan untuk generasi yang akan datang. Bukannya ilmu agama. Ilmu agama penting ya, fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam penting, tapi juga ilmu umum juga penting, fisika, geologi, matematika dan seterusnya sampai ke kedokteran dan seterusnya.
Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.